Oke, kita akan bahas tentang strategi operasional. Oke, jadi di minggu yang sebelumnya, kita mengerti bahwa perusahaan itu mempunyai suatu strategi karena adanya kompetisi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan dia berada dalam lingkungan yang berkompetisi, maka dia harus punya strategi agar dapat memenangkan kompetisi tersebut. Nah, seperti kita ketahui bagaimana caranya, bisa dengan cara menunjukkan kelebihan yang dia miliki, ya, sehingga targetnya, ya, perusahaan, ya, konsumen yang menginginkan produk itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Ya, jadi berbagai macam strategi-strategi yang dilakukan karena adanya kompetisi. Nah, apa itu strategi? Strategi desain. Ada keputusan strategi. Nah, kalau keputusan strategi ini biasanya dilakukan oleh manajer. Ya, keputusan strategi ini adalah keputusan-keputusan dilakukan oleh level-level manajer tingkat atas. Ya, karena berkaitan apa? Karena berhubungan dengan aktivitas organisasi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua berhubungan bagaimana mengatur posisi organisasi berhubungan dengan lingkungan yang ada. Dan yang ketiga berhubungan bagaimana dengan agar perusahaan bisa mencapai tujuan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Bisa mencapai visi misi dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi istilahnya ada suatu visi, perusahaan itu punya visi dan misi, kemudian visi misi itu perlu penjabaran. Untuk penjabarannya perlu namanya strategi. Makanya disebut dengan strategi. Strategi decision. Dengan adanya strategi ini maka diharapkan perusahaan dapat mencapai visi misi tersebut. Diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh perusahaan. Ya. Oke. Bagaimana dengan tujuan? Kalau goal, ya, tujuannya itu jelas. Ya. Tujuannya adalah kalau kita mungkin adik-adik pernah lihat, itu berhubungan dengan namanya SMART. Ya, harus dijabarkan secara SMART. S-nya itu adalah spesifik. Ya, perusahaan itu punya tujuan yang fokus dan mudah, easy to define. Easy to define itu adalah mudah untuk dijabarkan. Perusahaan harus fokus, dia pingin apa? Ya, semakin fokus, semakin jelas, maka akan semakin bisa terjabarkan kepada perusahaan secara keseluruhan. Misalnya apa? Ada yang bilang bahwa saya ingin menjadi nomor satu. Ya, saya ingin menjadi perusahaan nomor satu di bidang, misalnya apa, di bidang teknologi, menjadi perusahaan nomor satu di bidang ini apa, ayam, ya, ayam pilihan terbaik, menjadi nomor satu, ya, masakan ayam yang diminati oleh masyarakat. Nah, nomor satu juga dijelaskan juga apakah nomor satunya di Indonesia misalnya, apakah nomor satunya di Asia, atau nomor satu di dunia. Itu kalau misalnya dalam kriterianya adalah dia ingin nomor satu. Ya. Ada juga misalnya yang lain, kriteria-kriteria lain. Jadi perusahaan yang terbaik, misalnya menjadi perusahaan terbaik yang menjadi pilihan masyarakat. Ya. Itu harus dilakukan. Kedua adalah measurable, bisa diukur. Ada indikator-indikator, ada KPI, key performance indikator. Ya. Mulai dari awal sampai itu tercapai. Ada ukuran, harus ada pengukuran. Kalau tidak ada pengukuran, kita nggak akan tahu. Ya, kalau nggak ada pengukuran, kita nggak akan tahu bagaimana, apakah kita sudah mencapai, ya, tujuan diinginkan atau tidak. Yang ketiga itu ada achievable. Ya. Achievable itu bisa dicapai dengan adanya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu dengan adanya goal, mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Ya, memang tujuannya sebaiknya kan tujuan itu sesuatu yang kalau saat ini di misalnya tujuan itu adalah target yang dicapai dan biasanya itu target itu lebih tinggi daripada tujuan yang sudah dicapai hari ini. Target tahun ini, ya,
Maka target tahun depan, target misal lebih besar. Tidak ada target yang sama. Jarang sekali perusahaan menyampaikan target yang sama. Kecuali mungkin di masa pandemi ya saat ini, mungkin ada juga perusahaan yang ya sudah bisa mempertahankan itu sudah termasuk bagus. Tapi di dalam masa normal biasanya mesti naik. Ya. Dan kalau saya diskusi-diskusi dengan para manajer, dan kadang-kadang kenaikannya itu hampir suatu yang mustahil, dalam tanda kutip hampir. Tapi itu bisa dilaksanakan. Bisa kalau mau bersungguh-sungguh, melakukan cara yang baik, cara yang tepat, maka itu kemungkinan besar bisa tercapai. Udah apa? Realistis. Ya. Realistis berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah itu mesin, apakah manusia, dan lain-lain. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa biasanya tujuan itu ada suatu hal yang di atas, ya, lebih baik pada yang ada sekarang ini. Tapi lebih baik itu juga harus realistis. Ya, misalnya apa? Kita punya 4 mesin, contoh misalnya kita punya 4 mesin, masing-masing menghasilkan dari mesin itu 10. Ya, menghasilkan 10 produk, jadi 40. Ya, 40 kalau 100% 40. Kalau misalnya dalam 30 hari jadi 40 kali 30, misalnya 1.200. Kalau kita misalnya targetnya adalah 1.500, itu sudah tidak realistis. Kenapa ya? Tidak sesuai dengan kemampuan mesin. Nah, target 1.200 saja kita harus mempertimbangkan, misalnya apa? Mempertimbangkan error yang terjadi. Oke. Sehingga kita yakin ketika kita mengurangi error dan lain-lain itu bisa tercapai. Nah, jadi itu realistis. Nah, kemudian dalam waktu, harus ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya ya kita nggak tahu apa yang tercapai atau tidak. Maka misalnya pertandingan sepak bola kan ada waktunya, dalam waktu tertentu, maka pertandingan selesai ditentukanlah pemenang atau tidak. Sama ketika kalian misalnya, saya misalnya mahasiswa, saya ingin lulus dengan IPK 3,8. Tidak bisa dengan IPK 3,8 titik itu nggak boleh. Jadi orang akan tanya 3,8 ini ya berapa tahun? Akan tanya berapa tahun? Ya. Kalau 8 tahun ya sama, bagi orang ya tidak sesuai juga itu 8 tahun. Iya 3,8 nyampe. Tapi kalau dalam jangka misalnya 8 tahun itu dianggap bukan suatu tujuan yang bagus atau sesuai. Jadi ada waktu-waktunya. Ya, jadi spesifik dulu, harus spesifik apa yang kita inginkan, apa yang perusahaan inginkan, kemudian itu bisa diukur, ya, kemudian itu bisa kita capai dengan resource yang ada, yang tercapai secara realistis itu bisa dilakukan, kemudian dengan apa temponya, ya, waktunya tertentu. Loh, Pak, bagaimana kalau mesinnya diganti? Ya boleh aja, misalnya tadi kemungkinan kita jadikan 1.500, tapi dengan syarat kita akan ganti mesin, itu berarti bisa tercapai. Ya, jadi bisa aja itu tercapai kalau kita ada suatu hal yang kita ganti, misalnya. Ya. Nah, strategi yang tadi saya bilang itu berhubungan dengan kalau kita lihat piramida ini, yang paling atas adalah corporate vision, visi perusahaan. Kalau kalian bekerja di suatu perusahaan tidak punya visi, keluar dari perusahaan tersebut. Ya, kalian nggak akan mungkin berkembang. Nah, jadi kalau kita lihat paling atas warna merah ini adalah corporate vision, visi perusahaan. Perusahaan punya visi kayak tadi saya dibilang. Saya ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Asia misalnya. Apakah cukup dengan demikian aja? Tidak. Harus ada strategi untuk mencapainya. Strategi untuk mencapai itu adalah corporate strategi. Nah, jadi saya punya perusahaan itu punya visinya, untuk mencapai visi itu harus ada corporate strategi. Strategi untuk mencapainya seperti apa? Nggak bisa dibilang kepada misalnya apa? Bilang ke karyawan, kita menjadi nomor 1 di ini. Tapi kita tidak ngasih tahu strateginya seperti apa. Kenapa tidak? Kalau kita tidak kasih tahu, masing-masing akan punya asumsi masing-masing dan itu berbahaya. Bisa aja asumsi-asumsinya itu berbeda satu sama lain. Ya. Jadi balik, udah ada visi, kemudian ada strateginya, ada corporate strategi, udah masuk kemudian di mana corporate strategi itu kemudian dijabarkan sesuai dengan fungsi-fungsi. Ya, ada marketingnya, ada manufakturnya, ada finansialnya. Ya, jadi, oke.
Untuk mencapai corporate strategi, orang marketing melakukan apa? Manufaktur melakukan apa? Finansial dia melakukan seperti apa? Oke, jadi fungsi-fungsi strategi. Setelah itu dilakukan apa? Nah, dilaksanakan, ada taktiknya. Ya, ada taktiknya, ada misalnya apa? Marketing, oh lewat televisi. Ya, promosi lewat televisi, promosi lewat internet marketing. Kalau manufakturnya ada ini, beli yang tadi saya bilang, beli peralatan baru, buat software atau beli software yang baru, penjadwalan yang baru, karena kita butuh penjadwalan. Selama ini penjadwalannya kurang efektif, kita perlu softwarenya yang bisa menghubungkan misalnya ya dari bagian produksi, bagian berhubungan dengan bagian ini pergudangan, ya berhubungan mungkin dengan suppliernya atau distributornya. Mungkin perlu teknik apalagi Six Sigma-nya perlu dilakukan. Oke. Nah, itu yang dibuat. Ya, jadi ada strategi piramid yang diciptakan di sini. Kita lihat. Jelas kalau berdasarkan manajer paling atas top manajer, turun lagi manajer menengah mengatas, turun lagi manajer menengah, kemudian akhirnya dilaksanakan oleh ini yang paling di bawah. Tapi tetap ini dalam satu piramida. Tetap tujuannya adalah menuju corporate vision tersebut. Nah, kalau kita lihat contoh misalnya dari model manajemen strategi, ya strategi manajemen yang dikeluarkan oleh Edward David. Jadi adalah suatu model bagaimana cara memanajemenkan ya model, bagaimana cara memanajemenkan strategi. Jadi strategi itu bisa dibuat suatu model-model. Ya, jadi strategi itu bisa dibuat suatu model-model. Nah, kalau kita lihat di sini, mulai dari mana? Jelas tetap sama adalah berkaitan dengan visi dan misi. Harus berkaitan dengan visi misi, tetap di depan dulu. Kalau kalian baca dari Seven Habits, ya bukunya Seven Habits, ya, Stephen Covey, nah, bagaimana 7 kebiasaan manusia yang efektif. Nomor 1 tetap sama visi. Nah, mulai dari visi. Nah, pertama adalah visi misinya statement, penyataan visi misi. Visi misi perusahaan itu tidak bisa ya sebagai seorang ya, pemilik perusahaan atau seorang top manager punya visi misi cuma di hati dia, tidak diumumkan. Visi misi itu harus diumumkan, dinyatakan, dicetuskan ya, buat siapa? Supaya karyawannya tahu, supaya suppliernya tahu, supplier tahu, oh ini perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus, dia punya visi bagus, saya mau menjadi bagian dari visi ini. Ya. Ya, supaya konsumen tahu, oke ini perusahaan ini ingin jadi kelas dunia, mesti pelayanannya adalah kelas dunia. Saya ingin tahu sih, nah itu akan kelihatan. Nah jadi pernyataan visi misi ini untuk internal, jadi bukannya untuk internal di dalam perusahaan, tapi juga untuk yang di luar. Nah, visi misi itu juga melihat berkaitan dengan apa? Kalau kita lihat di sini ada bagian eksternalnya, ada internalnya. Ya. Oke, lingkungan internal ada eksternal. Kalau kalian pernah dengar SWOT, ada strength weakness. Strength weakness itu berkaitan dengan internal. Nah, kita lihat dulu kekuatan kita bagaimana, kelemahan kita seperti apa. Kemudian kita lihat peluang dan tantangan depan, opportunity dan threat. Ya. Nah, setelah sudah tahu visi misi, kemudian lihatlah, maka ada nama long term objective, tujuan jangka panjang seperti apa. Ya, jadi kalau kalian lihat ini sama kayak yang ini tadi ya, corporate strategi, long term objective. Kemudian dilakukan generate, dievaluasi dan di strateginya seperti apa. Ya, di generate yang tadi long term objective tadi digenerasikan ke bawah, dijelaskan. Ya, karena perusahaan kan punya tujuan jangka panjang, masing-masing beda. Ada tujuan jangka panjang itu 5 tahun, ada 3 tahun, ada 1 tahun. Nah, yang dianggap dia perusahaan jangka panjang. Yang penting yang saya pernah sebutkan sebelumnya, tergantung perusahaan tersebut dia masuk dalam kategori apa. Dan biasanya kalau berhubungan dengan teknologi itu akan semakin singkat. Ya. Nah, kemudian setelah di-generate perlu ada implementasi strateginya, bagaimana cara membuat itu terjadi. Bagaimana generate yang dilakukan itu bisa terjadi. Nah, turun lagi ke bawah dilakukan oleh orang-orang yang ada di manajemen tersebut. Apa misalnya marketingnya, finance-nya lah, accounting-nya lah, oke.
berhubungan dengan sumber daya manusianya lah. Nah, setelah itu kemudian dilakukan pengukuran dan evaluasi. Ya, pengukuran dan evaluasi untuk menentukan apakah kita sudah di track yang benar, sudah tercapai enggak, sesuai enggak track kita. Ya, misalnya dalam 5 tahun ingin nyampe misalnya 1 miliar produk terjual. Dalam 5 tahun 1 miliar produk, nggak bisa kita hanya perusahaan dalam waktu 5 tahun dia tidak mengukur, pasti tahun kelima dia akan lihat saya berhasil atau tidak. Nggak bisa seperti itu. Selama 5 tahun dia akan dibagi 5 tahun ini. 5 tahun, tahun pertama harus berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa, tahun kelima akan dapat berapa. Apakah pembagiannya rata? Mungkin bisa bagi rata. Atau berbeda, makin lama akan makin naik. Ya, mungkin pertama itu adalah bagian istilahnya itu customer education, mengedukasi kepada customer kita ingin seperti apa, atau melihat riset pasarnya di bagian pertama. Kedua udah ada perbaikan, ketiga tambah lagi, keempat bagaimana, dan kelima adalah puncaknya. Nah, ketika ada pengukuran dan evaluasi kita akan tahu, oke, pertama kita oke nggak, dapat nggak, oh ya berhasil, berarti kita di track. Ketika tidak sesuai, ya target ternyata tidak sesuai, oh berarti ada yang salah di sini. Kita akan lihat, kita evaluasi. Evaluasi itu maka diharapkan ke depannya kita bisa perbaiki. Ya, itu. Nah, di sini kita akan, kalau kita lihat ini strategi formulasinya ini terbagi menjadi strategi ini ada 3. Kita lihat ada formulasi, di sini visi misi, kemudian ada implementasi, kita lihat di implementasi, kemudian ada apa? Pengukuran, ya, evaluasi. Ya, jadi ini terbagi menjadi 3. Ya. Jadi pertama adalah formulasi, dibuat formulasi ini, develop, long term, establish, generate, evaluate, ya. Kemudian dilakukan implementasi, setelah itu dia apa? Di evaluasi. Nah, salah satu tool yang bisa digunakan ya untuk melakukan formulasi strategi namanya adalah balance scorecard. Mungkin kalian pernah dengar istilah balance scorecard. Mulai dari misalnya apa visi. Dari visi itu ada strategi. Nah, oleh balance scorecard itu akan menjadikan 4 ya. Jadi menjadi 4, growth, internal, customer, finance. Nah. Oke. Nah, dari sini balance scorecard menyatakan bahwa tujuan untuk berhubungan dengan keuangan atau finansial itu tidak cukup. Harus ada kebutuhan lain yang harus kita lihat. Contohnya apa? Customer. Nah, kita harus lihat bagaimana dengan customer-nya. Kemudian lihat bagaimana dengan internal. Ya. Bagaimana dengan growth-nya atau pertumbuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi sekarang selama ini menurut balance scorecard ya, selama ini orang hanya fokus pada apa? Keuangan saja. Dia hanya fokus pada keuangan. Dia tidak melihat pada keseluruhan yang ada. Dia tidak lihat bagaimana internal seperti apa. Misalnya kayak ini, quality service-nya. Kualitas service saya itu seperti bagaimana. Hubungan dengan customer itu seperti apa. Tidak bisa ucok-ucok datang orang, saya jualan ini. Kita beli nggak? Belum tentu. Ingat sama bahwa penjualan itu customer membeli rata-rata paling banyak itu bukan karena dia pakai pakai pemikiran dia, pakai logika dia, tidak. Customer biasa membeli kenapa? Ya dia beli cuma karena dia ingin beli. Kadang dia tidak melihat fungsinya. Ya. Seperti yang kita pernah kemarin itu ada perusahaan makanan yang kerjasama dengan kelompok ya, kelompok band ya, K-pop terkenal dari Korea sehingga bisa menciptakan ledakan penjualan ya, padahal makanannya sama aja ya, cuma bedanya karena ada embel-embel nama grupnya tersebut, kemudian ada tambahan lagi ya cerita ada macam-macam sehingga akhirnya apa? Meledak. Itu yang dilakukan. Nah, di balance scorecard ini termasuk salah satu tool yang bagus. Kenapa bagus? Akhirnya bisa mencapai dapat istilah KPI, menghasilkan key performa indikatornya. Ya.
Di financial KPI-nya seperti apa, customer itu KPI-nya seperti apa, mungkin produk cacat atau tingkat istilahnya komplain yang dilakukan oleh customer atau produk cacat dikembalikan, itu mungkin bisa berapa persen ada. Kemudian sesuai dengan internal, ya, berkaitan dengan quality service, berkaitan dengan safety yang terjadi, angka apa istilahnya, angka kecelakaan kerja berapa sih, berapa banyak. Ya, kalau kita ingin melakukan penjualan yang besar, tapi banyak terjadi kecelakaan kerja, kan hasilnya tidak maksimal, mungkin malah rugi karena biaya untuk tenaga kerja itu lebih besar. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan strategi yang ada? Ya. Nah, kalau zaman dulu, kalau kita lihat sini, ini ada zaman dulu, ada zaman digital. Ya, zaman digital. Nah, kalau di zaman dulu, itu biasa lingkungan, kalau kita lihat, itu lingkungan biasa stabil. Lingkungan biasa stabil. Kemudian kompetisi itu kecil. Karena lingkungan stabil, kita jelas, kita tahu arah, ya, arah pembeliannya bagaimana, kemudian apa saja, historinya begitu-begitu aja, tidak banyak berubah. Nah, ketika itu terjadi, maka strategi yang ada itu akan bisa segera diproses. Strategi yang ada bisa segera diimplementasikan. Ya, tapi di zaman digital saat ini kita tahu bahwa lingkungan itu dinamik. Ya, lingkungan itu dinamik. Ya, jadi kita sudah pernah belajar sebelumnya, lingkungan itu dinamik, bergerak dengan cepat. Ya, pergerakannya itu tidak dalam nada yang sama, tapi tidak naik, kadang turun dikit, naik lagi, kemudian turun lagi, itu dinamik. Dan kompetisi besar, kompetisi sangat ketat. Kompetisi bukan hanya kompetisi produk-produk yang sejenis, ada produk pengganti, ada produk yang dianggap bisa menggantikan. Ya, oke. Kemudian jadi apa, lingkungan tidak pasti, sangat tidak pasti lingkungan. Kita tidak tahu, customer itu pinginnya seperti apa, kita akan kurang mengerti. Kemudian kompetitor akan melakukan seperti apa, kita nggak tahu. Karena masing-masing udah bergerak dengan cepatnya. Dan kemudian berhubungan knowledge creation, inovasi akan datang. Ya, karena tadi war of digital business, seperti yang saya bilang, bahwa berkaitan dengan teknologi, maka tujuan jangka panjang itu dalam data waktu yang pendek. Karena inovasi akan terus. Inovasi di bidang teknologi itu akan terus berkembang. Ya. Oke. Ada sekarang mobil yang tidak perlu kita setir, sudah kayak pakai program, dia bisa nyetir sendiri. Ya. Itu suatu hal yang dulu mungkin tidak kepikiran. Nah, itu inovasi. Kemungkinan mungkin orang akan dapat kayak gitu semua. Ya. Oke. Yang dulunya, contoh yang dulu masih pakai manual, ya, pakai giginya pakai manual. Sekarang pakai apa? Sekarang pakai otomatis. Ya, dulu pakai manual itu termasuk kalau macet, wah itu udah kaki udah pegel banget. Ya, pindah gigi 1, nanti gigi 2, serem lagi, terus kita. Tapi ketika matic, ya itu lebih gampang. Kita tidak perlu pindah gigi, cukup 1. Itu udah cukup. Nah, apa yang terjadi sehingga strategi itu tidak bisa langsung dilakukan, tidak bisa langsung dieksekusi, tidak bisa langsung diproses, ada gap di sana. Ya. Nah, gap-gap ini yang harus dipikirkan bagaimana caranya, walaupun ada gap, bisnis strategi itu bisa dilakukan, bisa diproses dengan benar, bisa dilakukan dengan baik. Nah, cara satu untuk melakukan gapnya, ya kalau kita lihat ini, ya kalau berdasarkan bisnis model, ya yang dari Osterwalder, saya lihat ada strategi, ada bisnis proses, strategi, bisnis proses, ada gap. Nah, gapnya dilakukan dengan cara apa? Dengan bisnis model. Nah, jadi gap itu bisa bisa dilaksanakan, bisa dijalani dengan adanya bisnis model. Ya. Jadi jangan sampai kita punya strategi, prosesnya itu beda jauh dengan strategi kita. Apa yang terjadi kalau strategi dan proses yang berbeda?
ya konsumen akan bingung. Kita akan kabur di mata konsumen. Ingat, balik lagi, konsumen membeli sesuatu barang karena dia pingin, karena berhubungan apa persepsi dia. Dan sampai ketika ada persepsi yang salah, maka konsumen nggak mau beli. Ya. Jadi ada strategi, kemudian ada bisnis modelnya, sehingga baru lereh bisnis proses. Dari strategi bisnis model, bagaimana caranya supaya strategi ini bisa dilaksanakan. Nah, digital questionnaire ya, jadi ada bagaimana informasi tadi balik lagi, ada bisnis proses model, ada bisnis strategi, ada bisnis model di sini. Di sini akan keluar taktik-taktik. Oke. Nah, contoh di mana dalam service ya, perusahaan yang basisnya adalah service. Dilakukan yang di menurut Craven ya, dalam frameworknya dia menyatakan bahwa service itu ya, perusahaan berhubungan di service itu dia punya ya berhubungan harus ada dua di situ, what and how. What itu berkaitan dengan bisnis engineering, sedangkan how itu bisnis operation engineering. Ya, jadi what dan how. Ya, satu adalah goal-nya, satu adalah operation, sama kayak tadi sebenarnya. Ya. Nah, what itu harus punya dua, harus ada bisnis strategi, kemudian harus ada bisnis model. Ada strateginya di sini, ada bisnis modelnya. Nah, strategi apa? Ya, bisnis model apa? Itu what. Ya, apa. Kemudian ada service composition dan bisnis service. Bagaimana caranya dengan service composition? Bagaimana how to, bagaimana cara melakukan dengan bisnis service, dengan service composition. Nah, yang menjadi tantangan ya menurut dia adalah bagaimana berhubungan operationalizing strategi, bagaimana cara melakukan strategi sehingga lahirnya namanya good business strategi, bisnis strategi yang bagus, yaitu apa? Yang bisa diimplementasikan secara efektif. Nah, yang bisa diimplementasikan secara efektif. Nah, berarti kalau kita lihat gambar ini, bagaimana what yang ada di sini, strateginya, bisnis modelnya, bisa dilaksanakan yang tidak, bisa diimplementasikan. Nah, maka bagi seorang pemimpin itu tidak bisa dia punya ide-ide. Saya punya ide nih, tapi saya tidak tahu cara mengimplementasikannya. Itu bukan seorang pemimpin. Ya. Maka strateginya harus dia model. Buat model maksudnya apa? Ketika kita menceritakan kepada orang, dia bisa mengerti. Padahal orang kita ceritakan itu belum tentu punya pemikiran yang sama. Belum tentu punya skill yang sama, knowledge yang sama. Ya. Jadi harus dibuat strategi yang ada, dibuat dalam sebuah model-model, sehingga siapapun dia yang baca itu, ya siapapun yang baca itu, terutama dari internal dia ngerti, oh ternyata pimpinan saya pinginnya seperti ini loh. Nah itu pingin saya itu seperti itu karena ada bisnis model. Nah ketika dalam bisnis model yang berada di internal misalnya itu, dia punya pemikiran yang sama. Nah akhirnya bagaimana how, bagaimana kita melakukan dalam servisnya, bisnis servisnya. Karena ini berhubungan tadi ya dengan jasa. Bagaimana komposisi yang dilakukan. Oke. Nah, ini contoh lagi bisa kalian nanti dilihat. Misalnya dengan service operation. Ketika melakukan service operasi, apa yang harus ada di sana? Berhubungan dengan customer-nya seperti apa? Mulai dari dia datang sampai dia keluar, bagaimana kontrolnya, bagaimana supply-nya, oke, bagaimana. Nah, ini adalah berhubungan dengan service operation. Ya, silakan bisa dilihat-lihat. Oke. Ini yang harus dibuat kotak-kotak ini yang tadi dibilang. Model-model apa sih? Bagaimana cara model yang dibuat? Nah, perusahaan berbeda yang melakukan hal yang sama, maksudnya apa? Produk yang sama, dia akan berbeda model. Sama-sama misalnya apa?
contoh misalnya sama-sama jualan ayam goreng lah. Nah, bisnis model dari sebuah perusahaan, misalnya perusahaan X, yang perusahaan Y itu akan berbeda. Sesuai dengan apa long term-nya, tidak bisa sama. Nah, mungkinnya kalau sama X yang harusnya tinggi, dia punya target tinggi, sama dengan Y, apa yang terjadi? Dia akan turun, berarti dia akan turun. Kebalikannya Y menyamakan X berkaitan dengan bisnis modelnya, apa yang terjadi? Akan bingung, akan bisa memenuhi kriteria tertentu. Karena apa? Ya SDM-nya mungkin tidak sesuai. Ya. Jadi misalnya apa masuk, udah dapat senyuman, kemudian setelah senyum, dengan cara senyum itu juga diajari. Kamu senyum itu seperti apa ya? Oh, ya akan dilihat. Oke, kamu kurang senyumnya. Senyumnya harus seperti ini. Oke, setelah itu cara penyampaiannya apa yang harus dilakukan itu diajari, dilatih cara ngomongnya, intonasinya. Kenapa ya? Karena supaya sama. Jadi tidak ada ketika saya konsumen datang, Mbak ini saya nggak mau deh dilayani Mbak ini, orangnya ketus. Ya. Jadi bukan soal apakah dia cantik atau ganteng atau enggak, tapi dia tahu siapapun yang melayani, dia merasa dapatkan pelayanan yang sama, sehingga dia tidak milih-milih. Ya. Dia datang ke dilayani udah selesai dan dia ketika dia layani dia tidak takut bahwa oh jangan-jangan saya dibohongi atau saya ditipu, enggak. Saya masih bingung, saya mau ngapain, saya datang aja. Saya tahu bahwa karyawan itu akan membantu saya. Ya. Jadi sama misalnya orang datang masuk ke bank, nggak ngerti dia mau ngapain. Itu udah ada satpam di depan. Satpamnya nggak hanya belajar tentang bagaimana cara nangkap maling. Nggak nangkap maling, apalagi mukulin maling, enggak. Bagaimana cara melayani? Kan kalau datang kita ke bank kan ditanya sama satpam. Bapak mau ngapain? Oh, saya mau nabung. Oh, Pak, kalau nabung pencet ini ya. Kalau sekarang kan pencet ini untuk antriannya, Pak. Nanti di sini Bapak untuk ngisi formulirnya. Ini diisi. Kalau Bapak belum pernah, ini ada contohnya, Pak. Itu satpam sekarang. Ya. Dia levelnya bukan hanya untuk nakuti, ya ada konsumen datang dia pelintir kumis, nggak ada. Ya, oke. Atau mata ploteting enggak. Itu dia harus senyum, ya senyumnya juga diajari yang menyenangkan di customer. Ya. Setelah itu, ya sudah. Dan masalahnya sih kan berbeda. Apakah dia masuk bank lain akan dapat pelanggan yang sama? Belum tentu. Bahkan ada juga pas ada bank customer datang ke bank itu, dia tidak dapat pelayanan apa-apa. Kenapa? Memang tidak ada dalam SOP itu. Nah, service operation itu kan dibuat modelnya seperti ini. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, itu dia yang dilakukan oleh Pak Suratno. Dia buat bisnis model operation method. Dia akan lihat ya berdasarkan apa yang ada di situ, dia buat sebuah tuh pemodelan. Ya, mulai dari service katalognya, service modelnya, service skenario-nya. Nah, customer itu dibuat skenario. Ya, mulai dari masuk sampai dia keluar. Bahkan ekstrimnya mulai dari masuk parkiran sampai dia keluar dari parkir. Makan lebih lagi, mulai dia jadi jadi pembeli pertama sampai dia meninggal. Servis apa yang harus kita kasih kepada orang? Ya. Jadi pelanggan itu dianggap bukan ketika dia datang beli, di mana ketika dia sudah beli berarti dia sudah pelanggan. Sebelum membeli bahkan sudah dianggap sebagai suatu pelanggan juga ada. Makanya tergantung dari perusahaan itu seperti apa. Ya. Oke. Mulai datang, ya kemudian beli, maka ditelepon. Ya, kalau udah buat bisnis model service skenario, mungkin ditelepon. Pak, ini mobilnya sudah mau 3 bulan loh Pak, 3 bulannya harus diservis. Nah, Bapak bagaimana? Kami jemput mobilnya. Ya, Bapak bisa datang nggak? Perlu kami jemput mobilnya. Oh, saya bisa datang. Oke Pak, Bapak kedatang kapan? Kami buatkan antriannya. Kita kasih nomor antrian. Ya. Ada customer service skenario. Maka contoh yang simpel kayak tadi bank. Kan ada bank yang menerapkan berhubungan dengan antrian kan beda. Lalu dulu mungkin antri garis. Nah, sekarang antri di tengah-tengah tuh ada kursi. Kasih kursi.
Datang kalau sampai situ kita mundur dulu, boleh istirahat dulu. Kalau capek, nanti habis itu jalan lagi. Atau mungkin ada bapak-bapak tua situ, ada lagi. Atau ada juga yang berhubungan dengan orang-orang yang tertentu yang level nabungnya 1 M ke atas, beda lah. Ya, itu dibuat. Jadi bisnis modelnya, apa yang terjadi di situ dilakukan. Katalognya juga mempengaruhi. Nah, karena ini dilakukan servis pembinaan bisnis model radar. Jadi kalau kalian sebelum sudah pernah belajar tentang design thinking, ya, kan sudah melakukan labnya. Jadi kita lihat ini. Nah, bagaimana lihat customer service scenario? Kita lihat misalnya. Nah, kalau dalam baca ini John Smith itu seperti apa sih dia? Nah, untuk itu kan kita harus tahu dulu kayak tadi. Maka harus ada visi. Dari visi ini kita tahu customer kita seperti apa. Kita nggak bisa melayani semua orang. Pengennya gitu, tapi tidak bisa. Bukan berarti yang bukan target kita nggak kita layani, bukan begitu juga. Tapi kita punya target utama. Dari target utama ini kita udah buat skenario dia seperti apa sih. Ya. Kayak sama kayak misalnya contoh Gojek. Gojek kan dia punya customer service skenario. Dia tahu, oke, orang tuh kalau mau pesan Gojek itu harus ngapain ya? Dia harus datang ke tempat pangkalan Gojek. Kemudian nanti ke tempat itu harus negosiasi harga dulu. Nah, kalau ke sana itu hujan, kalau nggak hujan jauh. Kalau nggak ngumpul ke sana, orang-orangnya mungkin lagi pada makan atau lagi pada merokok mungkin. Harganya juga nggak pasti, tergantung mood. Kalau hujannya lagi hujan deras, harganya mesti mahal. Atau kalau misalnya kepagian, misalnya jam 5 pagi, ya kita nyampe di stasiun. Kalau mau keluar itu harus pakai transportasi umum, mesti transportasinya mahal-mahal. Itu ada nah ada skenario ini nih. Bagaimana kalau misalnya customer di mana saja dia bisa nemuin Gojek? Dan bagaimana di mana saja dia nggak perlu khawatir. Harganya berapa karena sudah ada harga tertera. Dan bagaimana dia supaya ya ada bagaimana itu ada customer service skenario. Dan jadilah Gojek yang sekarang. Dan bagaimana pengembangnya? Dia lihat akan ada pertanyaan. Mas, kalau saya ngantar barang aja gimana? Ada ngantar barang aja. Ketemulah namanya apa? Gosen. Kalau saya mau dibeli makanan bagaimana? Ketemu namanya GoFood. Nah, bagaimana kalau misalnya kadang kita udah ini nih ada keluar nih, ya. Tukang Gojeknya juga dianggap sebagai customer. Gojeknya bilang, saya udah nyampe ke sana, ternyata rumah makannya tutup. Padahal saya udah jalan jauh, capek, hujan dan lain-lain. Bagaimana cara? Ada teknologi sekarang diciptakan. Seperti apa teknologi? Kan kalau sekarang kalau kalian perhatikan, kalau pesan itu kan ketika kita pesan, yang dituju dulu adalah rumah makannya. Rumah makannya ready atau enggak? Tersedia atau tidak? Kalau dia buka tapi ramai kan mereka nggak pencet. Nah, pencet dulu, custom rumah makannya sudah ready. Barulah ke Gojek. Jadi Gojek tahu dia akan datang, ini sudah ada pesanannya. Apalagi ketika dia datang, yang mudah-mudahan biasanya kadang-kadang kalau lagi sepi itu, rumah makan udah tahu, ini pesanannya seperti apa ya? Pesan ini. Dia udah siapkan. Jadi dia udah pernah perhatikan ketika tukang Gojeknya datang, dia sudah langsung nih ngasih makanan ini Pak udah selesai. Jadi apa waktu itu sudah semakin pelan. Karena kan kadang-kadang customer itu cancel itu karena apa? Karena waktunya lama. Nah setelah itu apa lagi untuk mengurangi supaya tidak di cancel, ya kita lihat sekarang itu kita nggak bisa cancel loh. Jadi ketika kita pesan sudah deal rumah makannya, sudah deal sama customer tukang Gojeknya itu kita nggak bisa cancel lagi. Nah, kan kalau ini berarti apa? Customer service scenario bukan berarti hanya customer yang beli, tapi bagi itu Gojek, perusahaan Gojek, abang Gojek itu adalah abang atau mbak Gojek itu adalah customer. Maka dibuatlah ini. Itu berdasarkan customer service. Service dominan bisnis. Sama, dia akan belajar di mana bisnis. Kan ada juga yang mobil-mobil yang dia nggak pakai kunci. Datang, tinggal klik langsung berangkat. Ya, itu inovasi dari kenapa ada orang ketika datang
duduk keluarkan kunci dulu nganu itu termasuk waktunya lama. Dia tinggal datang duduk tinggal pencet tit, ya masuk jarinya jempol tekan rem ya atau kopling atau apalah atau pencet suatu dia jalan. Oke. Ada juga yang ketika udah selesai nyampe ya nggak dia matikan dia langsung turun bawa kunci dia turun tutup nanti mobilnya akan mati sendiri. Ya, kadang-kadang buru-buru kalau matiin dulu kuncinya terus turun itu ada waktu terbuang. Nah, itu ada customer service skenario. Nah, dari situ akan dibuat konseptual proses modelnya seperti apa mulai dari awal sampai latar akhir. Nah, ini akan dijabarkan ini. Nah, ini saya lihat karena ya ada konseptual proses model ya yang sudah dibuat kemudian dijabarkan. Nah, ini contoh model-model yang seperti yang tadi bilang, ada kita punya visi, kita punya modelnya, kemudian ketika kita kasih tahu ini loh yang harus dilakukan, akan ngerti, dia akan ngerti. Oh, kalau tidak ngerti keseluruhan, paling tidak dia ngerti tugas dan fungsi dia. Oke, saya berada di sini nih, yang saya harus lakukan apa? Saya berada di sini nih, yang harus saya lakukan apa? Waktunya berapa lama? Nah, misalnya apa? Oke, ketika kami terima telepon, misalnya, ketika kami terima telepon, ya akan terjawab saat itu juga. Kalau tidak terjawab, maka kami akan hubungi Bapak paling maksimal 1x24 jam. Jadi ketika customer telepon, oh maaf Pak, sibuk, udah dilihat sibuk, tutup, dia tahu bahwa besok saya akan dihubungi. Kadang-kadang kita malas servis, kalau bukan servis, kita malas nelpon tuh, kalau kalian nelpon CS sudah pernah nelpon, apa pertama waktunya lama, tiba-tiba maaf customer service kami lagi sibuk melayani pelanggan. Ya, padahal kita udah nunggu. Mohon tunggu sebentar, tunggu lagi lama. Nanti maaf, padahal pulsa sudah habis. Mungkin bisa dibuat model lain. Nah, itu. Oke, pertanyaan misalnya. Berikanlah contoh bisnis model implementation untuk bisnis manufaktur. Nah, ini jawabannya. Misalnya apa? Kita pakai, kalau tadi kan udah pakai ini apa balance scorecard. Misalnya kita pakai bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini akan nanti kalian pelajari dan juga ada praktikumnya. Ya. Misalnya apa? Bisnis model Canvas dibuat bisnis model Canvas itu terdiri dari 9 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adalah 9 blok-blok mulai dari customer segment, customer relationship, channel, value proposition, kemudian berhubungan dengan revenue stream, pendapatannya, cost-nya seperti apa, key partner-nya seperti apa, aktivitas. Nah, ini dia. Ya. Oke, misal dari manufaktur. Siapa customer segment-nya? Wanita. Ya. Berapa usianya? 20 tahun. Ya. Wanita membeli ya atau pengguna atau untuk anaknya mereka juga. Nah, value proposition apa yang kita inginkan? Ya, jadi kalau cara bacanya dari customer segment ke value proposition atau value proposition ke customer segment dulu. Ya, kita punya apa? Value proposition-nya, apakah shop-nya, packaging-nya, quality-nya atau produknya. Kita punya atau empat-empatnya. Setelah itu apa? Bagaimana cara hubungan dengan customer? Oh, ada program kesetiaan, ada bagaimana produk yang bisa membuat customer ngerti, atau ada bisnis car-nya. Kemudian bagaimana supaya customer itu bisa membeli produk kita? Oh, kita punya retailnya, kita punya supermarketnya, kita punya. Nah, berapa banyak yang kita jual? Ya. Oke. Dan demikian. Ini akhirnya jadi sebuah bisnis model Canvas ya. Untuk dari sini kita tahu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan tahu apa saja yang bisa di. Nah, kesimpulan ya, strategi itu berhubungan bagaimana perusahaan ya
how to reach destination, bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan mereka inginkan itu pakai strategi. Ya, strategi itu jangka panjang, stabil. Ya, walaupun pasar dan lingkungan itu berubah dengan cepat. Nggak bisa ketika kita punya strategi ini 5 tahun, tiba-tiba pasar berubah, udah strategi kita rubah, nggak bisa. Tetap harus bisa dilakukan. Cuma mungkin implementasinya, cara implementasinya akan dibuat seperti itu. Targetnya misalnya 1 miliar tetap ini turunin lah, jarang banget. Kecuali di kondisi yang luar biasa, kayak pandemi ini luar biasa. Nah, itu mungkin akan mereka lakukan. Tapi kalau untuk karena kompetitor begini, karena begitu, konsumen begini, konsumen begitu, nggak bisa. Target tetap. Jadi bisa model tujuan utama untuk perusahaan agar bisa mengoperasikan strategi mereka, melaksanakan strategi mereka untuk mendapatkan taktik bagaimana yang mereka inginkan supaya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan lingkungan yang berubah.